الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: وإنك لعلى خلق عظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Puja dan puji syukur hanya punya Allah Azza wa Jalla. Salawat dan salam semoga terlimpahkan dan tercurahkan pada baginda Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di Sayyidil Ayyam ini khatib mengajak hadirin wabil khusus diri khatib agar kita meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhkan segala larangannya. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang bertakwa kepadanya. Amin. Ya mujibas sa'ilin. Hadirin rahimakumullah. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah manusia yang paling bagus akhlak, paling bagus fisiknya, baik dari bentuk maupun daripada karakternya. Tidak ada yang duanya, hadirin rahimakumullah. Itulah baginda Rasulullah. Dalam segi akhlak dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sungguhnya engkau hai Muhammad kekasihku benar-benar di atas budi pekerti yang amat luhur adanya. Karena itu kita sebagai umatnya juga diperintahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berakhlak, berperilaku yang baik kepada sesama. Dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dari jalur Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari, dan begitu juga dari jalur Sayyid Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah engkau kepada Allah di mana saja kau berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan ikuti keburukan dengan kebaikan yang niscaya kebaikan itu akan menghapus keburukan. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Dan pergaulilah, berakhlaklah dengan manusia kepada manusia dengan akhlak yang bagus, dengan budi pekerti yang luhur adanya. An-nas di sini hadirin rahimakumullah umum, bukan hanya muslim, bukan hanya yang seagama saja, tapi manusia siapapun dia, apapun agamanya. Nabi perintahkan kita untuk berkarakter, berakhlak dan perilaku yang baik. Karena itu hadirin rahimakumullah, tidak ada larangan bagi seorang muslim dan mukmin untuk berperilaku baik dan berbuat baik kepada yang bukan muslim atau non-muslim. Allah nyatakan, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. La yanhaakumullah, Allah tak larang kalian, 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din,
terhadap orang-orang yang tidak memerangi kalian dalam urusan agama. Walam yukhrijukum min diyarikum, dan mereka tidak mengusir kalian dari rumah-rumah kalian. Apa yang Allah tidak larang? An tabarruhum, kalian berbuat baik kepada mereka. Wa tuqsitu ilaihim, dan berbuat adil kepada mereka. Allah tutup, innallaha yuhibbul muqsitin. Sungguhnya Allah Ta'ala mencintai orang-orang yang berbuat adil. Ini perintah, ini ayat menerangkan, hadirin rahimakumullah, kita untuk berbuat baik dan berbuat adil kepada orang-orang yang tidak seagama dengan kita, dengan catatan mereka tidak memerangi kita dan mereka tidak mengusir kita dari negeri kita. Inilah yang dikatakan kafir zimmi. Nanti ada mu'ahad dan musta'man adanya. Asbabun nuzul ayat ini diterangkan dalam tafsir Al-Baghawi. Sayyidatuna Asma, putri Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhumah, ketika itu datang ibundanya yaitu Qutailah menemui Sayyidah Asma. Ini ibunya masih agama yang dahulu, hadirin, belum seorang muslimah. Diberikannya hadiah, diberikan bawaan. Kata Sayyidah Asma, nanti saya tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, belum menerima ini hadiah dan belum diizinkan masuk ke dalam rumah Sayyidah Asma. Turun ayat ini, diizinkanlah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah aku menyambung silaturahimku kepada ibuku ya Rasulullah? Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sambunglah tali silaturahim. Ini menunjukkan meskipun beda agama, tapi dengan seorang ibu. Jangankan seorang ibu, yang bukan seorang ibu pun tetap merajut daripada silaturahim. Hadirin rahimakumullah. Diterangkan dalam kitab Al-Azkar An-Nawawiyah, ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Sunni. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu minum, diberikanlah minum itu oleh seorang Yahudi. Rasulullah doakan, jammalakallah. Imam Nawawi mengatakan boleh mendoakan kepada non-muslim yang zimmi, kafir zimmi, dengan sehat, afiah, dan hidayah. Nabi katakan, jammalakallah, semoga Allah membaguskan dirimu. Diterangkan sampai masa tua, ini Yahudi yang memberi air Rasulullah, tak nampak ubannya. Maksudnya apa? Sampai tua awet muda, hadirin rahimakumullah. Bahkan kalau kita ngaji fiqih, di situ ada bab tayammum, saudara. Di antara yang memperbolehkan tayammum, ada air. Ini air satu sisi sedikit, tapi satu sisi ada non muslim, kafir zimmi, ini kafir yang tidak memerangi Islam, kafir dalam perlindungan orang Islam, kehausan. Bahkan diperintahkan kita tidak berwudu, tapi air yang sedikit itu diberikanlah kepada kafir zimmi atau non muslim tersebut agar ia bisa minum dan menyambung ruhnya, dan dibiarkanlah kita untuk bertayammum. Kita diperintahkan untuk tayammum dan air itu diberikan pada orang non-muslim tersebut adanya. Ini dalam pembahasan adalah kafir zimmi yang di bawah naungan orang-orang Islam dan tidak memerangi. Tapi beda halnya, hadirin rahimakumullah. Ketika itu ada yang disebut kafir harbi yang memerangi muslim. Disinilah kitabul jihad, babul jihad. Dan tidak dinafikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berjihad memerangi orang kafir yang memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang disebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berperang dengan memimpin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam medan peperangan disebut Ghazwah, yang jumlahnya 27 kali peperangan yang dipimpin langsung baginda Rasulullah. Tapi Syariah, Rasulullah tak langsung memimpin perang, ekspedisi dipimpin oleh sahabat-sahabat Rasulullah. Ada pendapat 47 kali sampai 60 kali, hadirin rahimakumullah. Inilah sampai Syekh Hasan bin Muhammad Al-Mashat, ulama besar Makkah,
mengarang sebuah kitab Inaratud Duja fi Maghazi Khairil Wara, yang menerangkan tentang peperangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah agama kita. Mana yang disebut daripada kafir dhimmi, mana yang disebut daripada kafir harbi. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita sudah mengetahui bersama hadirin, ketika dakwah Rasulullah di Taif, dilempari, dihina, dicaci maki, tapi Rasulullah tidak mendoakan buruk kepada mereka. Ini pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berilah hidayah pada mereka. Fa innahum la ya'lamun. Sungguhnya mereka tidak mengetahui. Dan mudah-mudahan dari keturunan mereka ada yang menyembahmu ya Allah. Walhasil sampai sekarang alhamdulillah, Taif dengan keindahannya, dengan sejuk daripada udaranya, sampai sekarang hadirin rahimakumullah, dari berkah doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tanpa akhlak yang mulia, bagaimana mereka bisa masuk ke dalam pangkuan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana nak mereka akan masuk ke dalam agama Islam kalau tidak ditampilkan akhlak-akhlak mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mudah-mudahan Allah berikan taufik wa hidayah kepada kita dengan akhlak dan karakteristik yang baik, baik kepada sesama muslim maupun non-muslim, kepada seluruh alam semesta ini. Karena Rasulullah diutus, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Taklah aku utus kau ya Rasulullah, wahai baginda, wahai kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam, illa rahmatan lil alamin, melainkan rahmah, kasih sayang buat alam semesta. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mendapatkan syafaat kelak yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Waktu bangkit jiwaku